Chandra dikejar-kejar aparat polisi Polda Banten. Charlie Chandra adalah korban perampasan tanah PIK 2. Tetapi aparat kepolisian alih-alih melindungi rakyat yang tergusur, rakyat yang dizalimi, tapi polisi dengan gagahnya bertindak laksana aparat penegak hukum melindungi kepentingan aguan. Takbir. Karena itu Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto mohon perlindungan bagi kami. Tolong aparat Tentara Nasional Republik Indonesia diperintahkan untuk melindungi kami rakyat kecil ini yang melawan kezaliman aguan. Jangan hanya dikirim melindungi kejaksaan-kejaksaan. Kejaksaan memang butuh dilindungi, karena hari ini perlindungan aparat kepolisian tidak bisa memberikan ketentraman kepada kami. Dalam aksi yang lalu saya dikeroyok preman. Kapolsek Kronjo bukannya melindungi saya, malah menarik saya keluar, dan dia mengaku dipukul preman, tapi premannya tidak diusut. Bagaimana mungkin kami bisa mendapatkan rasa aman dan tentram dari perlindungan polisi jika polisi saja tidak bisa melindungi kapolseknya? Takbir. Dan hari ini saya melihat polisi-polisi di daerah Banten itu sudah menjadi perkepanjangan tangan aguan. Saya ingatkan bapak-bapak, ittaqullah, ingatlah masih ada peradilan akhirat. Ingatlah segala kezaliman manusia tidak menunggu akhirat yang akan memberikan balasannya, tapi di dunia pasti Allah akan membalasnya. Jadi kalau bapak aparat kepolisian yang masih sayang istri, sayang anak, sayang keluarga, berhentilah berbuat zalim, berhentilah menjadi pelindung aguan. Segera tangkap aguan, tangkap Antoni Salim, tangkap Ali Hanifi Alijaya, tangkap Mandor Mehmet, tangkap semua cowok-cowok aguan. Takbir. Saya ingin menjadi sahabat Kapolri, saya ingin menjadi sahabat Polri. Karena itu saya akan kritik pedas institusi Polri, karena itu pula yang disampaikan Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo, siapapun yang mengkritik pedas Kapolri, polisi adalah sahabat Kapolri. Baik, kritik saya yang pertama adalah kasus ini tidak lepas dari Agung Sedayu Group. Karena saudara Charlie Chandra kembali berstatus tersangka setelah ada pra-peradilan yang diajukan oleh Mu'annas Alaidin dari grup Agung Sedayu Group, maka statusnya kembali menjadi tersangka, padahal sebelumnya sudah gugur statusnya tadi. Jadi saya ingin tegaskan kepada Pak Kapolri, institusi Polri jangan menjadi pelayan Agung Sedayu Group. Institusi Polri harus menjadi pelayan, pelindung, pengayom rakyat, termasuk pelindung dan pengayom Charlie Chandra. Saya heran hari ini Pak Kapolri, saat korban PIK 2 yang tidak bersalah mau dipanggil lagi dengan status baru sebagai tersangka dan kuat akan ditahan, tapi kenapa yang benar-benar penjahat, ya, yang membuat sertifikat abal-abal di kawasan laut, yang sertifikat itu milik anak usaha Agung Sedayu Group, ada 263 SHGB, 243-nya milik, ya, IAM, yang kemudian itu terafiliasi dengan Agung Sedayu Group, Intan Agung Makmur, dan ada 20 milik CIS, Cahaya Inti Sentosa, anak usaha Agung Sedayu Group. Pelakunya justru dilepas, Kades Kohot Arsin, pelaku kejahatan arsid lepas oleh Bareskrim. Polda Metro Jaya mau menangkap korban PIK 2. Di mana keadilan hukum di negeri ini? Mohon maaf, awalnya saya mau husnuzon dengan institusi kepolisian dan kejaksaan. Saya pikir saat institusi kejaksaan memberikan petunjuk kepada jaksa agar kasus pagar laut juga disidik kasus korupsinya, saya berbesar hati.
oh ini mungkin cara jaksa untuk menegakkan hukum setelah sebelumnya Kejaksaan Agung mundur dari kasus korupsi. Tapi ternyata 3 hari kemarin ya Pak Brigjen Pol siapa itu yang Direktur Tindak Pidana Umum Juandani Harjopuro menyatakan Arsin Kades Kohot dan 3 tersangka lainnya Ujang Karta, Chandra sama Septian dilepas dengan dalih kehabisan masa waktu untuk menahan. Kami bertanya-tanya, apakah berkas bolak-balik kejaksaan ke kepolisian itu dalam rangka menghabiskan waktu, nggak punya kewenangan kemudian untuk membebaskan Kades Kohot? Jahat sekali kalau itu skenarionya. Padahal waktu 60 hari itu sangat cukup, dan biasanya kepolisian sebelum masa penahanan habis dia segera lengkapi berkas dan penahanannya dialihkan ke kewenangan jaksa sehingga kasus bisa dibawa ke persidangan. Nah kalau ini ambiar, karena apa? Awalnya menahan itu kan karena polisi khawatir tersangka menghilangkan barang bukti, ya, melarikan diri atau mengulangi tindak pidananya lagi. Nah sekarang tersangka Kades Kohot kok bisa balik ke rumah? Bagaimana kalau dia menghilangkan sertifikat itu? Bagaimana kalau dia bikin pagar laut lagi? Bagaimana kalau dia menipu rakyat lagi? Bagaimana kalau dia menindas rakyat lagi? Dan seterusnya. Ini apa Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo? Apa yang mau dipertontonkan kepada kami rakyat kecil ini? Satu sisi penyidik Anda mau menangkap orang yang menjadi korban PIK 2, korban aguan. Sisi yang lain penyidik Anda di Barreskrim melepaskan penjahat pagar laut. Inikah hukum di negeri ini Pak Listio? Lawan. Lalu saya ingin tegaskan kembali bahwa institusi polisian sebelumnya kan diperintahkan oleh jaksa menyidik kasus tipikornya. Katanya tipikornya sudah dialihkan ke Direktorat Tindak Pidana Korupsi Barreskrim Mabes Polri, sehingga Direktur Tindak Pidana Umum yang menyidik kasus Arsin Kades Kohot dengan pasal 263 dan 266 KUHP, pasal tentang pemalsuan dokumen dan memasukkan keterangan palsu di dalam akta otentik, ini kan harusnya bisa jalan. Cukup waktu 60 hari karena nggak ngurusi korupsinya. Korupsinya dikurusi oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi, Direktorat Barreskrim Mabes Polri. Kok bisa kehabisan waktu? Kehabisan waktu atau mau melepaskan penjahat Pak Kapolri? Saya mau tanya, Pak Kapolri, Anda kehabisan waktu atau mau melepaskan penjahat pagar laut? Dan kepada Kejaksaan Agung, Pak Kejaksaan Agung, Kejagung, saya juga ingin menjadi sahabat Kejaksaan Agung. Anda memberi petunjuk tipikor itu dalam rangka menangani kasus korupsi atau memberi waktu kepada penyidik agar kehilangan waktu dengan berkas bola-balik sehingga Arsin Kades Kohot dilepaskan? Jahat sekali institusi di negara ini. Kami awalnya cukup lega walaupun belum mengkompensasi. Kenapa? Kami tahu pelakunya bukan hanya Arsin. Kami tahu pelakunya ada Mandor Mehmet, ya kan? Ada Ali Hanafi Ali Jaya, orangnya aguan. Tapi tadinya kami ya alhamdulillah lah terkompensasi, setidaknya ada Arsin Kades Kohot. Tapi begitu Arsin dilepaskan oleh Barreskrim Mabes Polri, luar biasa sandiwara hukum yang dipertontonkan bahkan oleh institusi Mabes. Tidak lucu Pak Kapolri, benar-benar menyakitkan, benar-benar menggores rasa keadilan rakyat, benar-benar melukai rakyat Banten, bahkan seluruh rakyat Indonesia. Jadi sekali lagi saya tegaskan, yang bersama Charlie Chandra bukan hanya Charlie Chandra dan aktivis yang ada hari ini, tetapi seluruh rakyat Indonesia yang hari ini ya hatinya terlukai oleh tindakan penegakan hukum dan dengan cara melawan hukum. Satu lagi, yang menyidik Charlie Chandra itu namanya AKP Yan Hendra. Yan Hendra ini di kasusnya Haji Fuad sudah dilaporkan. Dia melanggar kode etik profesi, mana ada polisi ngurusi jual beli. Oke pemirsa, berikut kesimpulan pada video kali ini yaitu penangkapan Charlie Chandra oleh Polda Banten mengungkap dugaan pemalsuan dokumen tanah di kawasan strategis PIK 2 atau PSN PIK 2
yang telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu, pemirsa. Meskipun AJB dan sertifikat tanah telah dinyatakan tidak sah oleh pengadilan, Charlie tetap mencoba mengklaim hak atas tanah tersebut. Sikap tidak kooperatif selama proses hukum berujung pada penangkapan paksa. Menariknya, dalam proses ini, Charlie didampingi oleh Pak Khalid dan tim pengacaranya sebagai bentuk solidaritas. Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan legalitas dalam transaksi pertanahan, serta penegakan hukum terhadap praktik mafia tanah. Oke pemirsa, sekian saja kesimpulan pada video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.